Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Basuki. Saya dari kelas TIF 3E. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan SQL Developer Data Modeler membuat diagram ER dari kasus sederhana. Oke, kita masuk di SQL Developer Data Modeler. Saya akan mencontohkan kasus yaitu customer yang akan melakukan keberangkatan menuju suatu objek wisata. Oke, langsung saja kita akan membuat entitasnya. Entitas yang pertama yaitu customer. Lalu kita buat atributnya. Atribut yang pertama yaitu ID customer. Kita buat data tipenya logical dan kita buat primary UID. Atribut yang kedua nama. Lalu kita buat mandatory. Yang ketiga nomor HP. Mandatory juga. Setelah itu kita apply dan oke. Lalu kita perbesar. Entitas yang kedua yaitu pemesanan. Kita buat atributnya. Atribut yang pertama ID pemesanan, logical, primary UID. Atribut yang kedua ID customer. Yang ketiga ID pesanan, ID penjemputan. Yang keempat ID keberangkatan. Yang kelima jumlah orang. Apply dan oke. Entitas yang ketiga yaitu paket wisata. Kita buat atributnya. Atribut yang pertama ID paket wisata. Yang kedua harga. Entitas yang keempat login customer. Atributnya kita buat ID customer. Yang kedua user. Yang ketiga password. Entitas yang kelima yaitu karyawan. Kita buat atributnya. Atribut yang pertama ID karyawan. Yang kedua ID bagian. Yang ketiga nama. Yang keempat nomor HP.
Entitas yang keenam, login karyawan. Kita buat atributnya. Yang pertama ID login, kita buat tipe data logical, lalu kita buat primary ID. Atribut yang kedua ID karyawan, logical mandatory. Yang ketiga user. Yang keempat password. Kita buat entitas yang ke-7, yaitu entitas bagian karyawan. Atribut yang pertama tentu saja ID bagian. Yang kedua nama bagian. Apply dan oke. Yang ke-8 entitasnya yaitu penjemputan. Atributnya ID penjemputan. Kedua ID kabupaten. Ketiga akomodasi. Yang keempat ID objek wisata. Kita buat entitas yang ke-9 kendaraan. Atributnya yang pertama nomor mesin. Yang kedua nomor pol. Entitas yang selanjutnya yaitu entitas keberangkatan. Atribut yang pertama ID keberangkatan. Yang kedua ID karyawan. Yang ketiga ID pemesanan. Entitas yang terakhir yaitu objek wisata. Kita buat atributnya. Yang pertama ID objek wisata. Yang kedua harga objek wisata. Oke, setelah kita membuat entitas ini, langkah selanjutnya kita akan membuat relasi antar entitas. Kita akan membuat relasi yang pertama yaitu relasi customer akan melakukan login customer. Kita menggunakan relasi one to one.
Kenapa kita menggunakan relasi one to one? Karena satu customer akan melakukan satu login. Sini kita akan buat dia mengakses, diakses. Oke. Yang kedua yaitu relasi customer akan melakukan pemesanan. Kita menggunakan relasi one to many. Di sini kita buat mengirim. Di sini akan dikirim. Relasi yang ketiga yaitu pemesanan dengan paket wisata. Relasi yang kita gunakan yaitu many to many. Di sini kita akan buat memesan. Dipesan. Relasi yang keempat yaitu pemesanan dengan karyawan. Kita menggunakan relasi one to many. Kita buat namanya diterima. Ini akan menerima. Relasi yang selanjutnya yaitu karyawan akan melakukan login. Kita menggunakan relasi one to one. Di sini kita buat mempunyai. Di sini kita buat mengakses, diakses. Relasi selanjutnya yaitu karyawan dengan bagian. Karena karyawan ini memiliki beberapa bagian. Kita menggunakan relasi one to one juga. Di sini kita buat memiliki, dimiliki. Relasi selanjutnya yaitu karyawan dengan penjemputan. Kita menggunakan relasi one to many. Salah. Sini kita buat melakukan, karyawan akan melakukan penjemputan, sedangkan penjemputan dilakukan. Relasi selanjutnya yaitu penjemputan dengan kendaraan. Kita menggunakan relasi one to many. Digunakan relasi selanjutnya penjemputan dengan keberangkatan. Kita menggunakan relasi one to one. Di sini kita buat melakukan. Ini akan dibuat dilakukan. Kita apply OK.
Relasi selanjutnya yaitu keberangkatan dengan kendaraan. Kita menggunakan one to many. Sini kita buat menggunakan, di sini digunakan. Apply lalu oke. Relasi yang terakhir yaitu keberangkatan dengan objek wisata. Kita menggunakan relasi one to many. Kita buat menuju, dituju. Oke, kita sudah membuat semua relasi antar entitas. Saya akan menjelaskan kenapa dia menggunakan relasi antar entitas ini. Yang pertama yaitu customer dengan login customer. Kenapa menggunakan one to one? Karena satu customer akan melakukan login dengan satu login. Sebaliknya juga gitu, login customer akan diakses oleh satu customer. Yang kedua, relasi customer dengan pemesanan. Kenapa menggunakan one to many? Karena satu customer bisa banyak memesan, sedangkan banyak pemesanan bisa dipesan oleh satu customer. Pemesanan dengan paket wisata. Kenapa menggunakan relasi many to many? Karena banyak pemesanan bisa masuk ke banyak paket wisata dan sebaliknya. Baiklah, kita sudah selesai membuat relasi antar entitas. Saya tutup. Cukup sekian tutorial penggunaan SQL Developer Data Modeler untuk membuat kasus yang sederhana, yaitu diagram ER. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.